Oke, ketemu lagi sama gue Mas Santoku. Di video kali ini gue mau ngomongin hal-hal yang banyak ditanyakan di kolom komentar di video-video gue sebelumnya. Banyak orang tertarik untuk kuliah IT, tapi dari komentar-komentar yang gue dapet dari video-video sebelumnya, mereka kurang percaya diri untuk kuliah di IT. Alasannya cukup sepele, karena pada saat di video-video sebelumnya itu bilang bahwa untuk kuliah di IT itu harus menguasai matematika, bahasa Inggris. Nah, pada saat orang membaca atau tahu dengar matematika atau bahasa Inggris itu, yang terlintas di pikiran mereka, waduh susah. Jadi gini guys, untuk teman-teman semua ya, kenapa gue bilang di video sebelumnya itu bahwa matematika itu penting. Lu sadar nggak sih, dari mulai kita kecil gitu tuh udah diajarin cara berhitung sederhana, 1 tambah 1 dari SD malah, dari prasekolah misalnya kayak TK gitu sudah mulai diajarin berhitung, ini 1 ini 2 dan lain-lainnya. Tapi sampai mau kuliah kok masih nggak pede dengan matematika. Nah, mungkin kalau menurut sok tahu gue bahwa mereka itu atau kalian itu takut dengan matematika, takut sini itu karena susah ya. Ini orang kalau udah mikir susah ya susah aja jadinya gitu loh, padahal bukan itu loh ya. Jadi bukan itu yang dimaksud itu. Jadi gini loh, di video sebelumnya aku pernah bikin video tentang kenapa sih matematika itu penting. Jadi gini, matematika itu salah satu cara untuk melatih logika kita. Logika itu apa sih? Penalaran ya. Logika itu penalaran gitu loh ya, penalaran. Contoh, 1 itu sama 2 gedean mana? Kalau kalian mungkin udah pinter nih, oh gedean 2 dong gitu, iya kan? Itu kan penalaran, itu logika. Terus misalnya nih, kalau misalnya nih kalau gue punya duit 10.000, gue mau makan, kira-kira mau makan apa nih dengan uang 10.000? Pasti mikir kan? Tapi kalau lu punya duit 100.000 mau makan, banyak mikir nggak? Mungkin enggak. Karena apa? Dengan PD-nya, dengan 100.000 gue bisa beli apa aja. Tapi kalau dengan uang 10.000 harus ngukur-ngukur dong. Ke warteg gue makan apa nih ya? Terus kalau misalnya Padang, ada nggak sih yang 10.000? Terus kalau makan Indomie cukup sih, tapi nggak kenyang. Nah, kalian mempertimbangkan hal itu kan dengan penalaran. Gue memutuskan, oh gue punya duit 100.000, gue beli apa aja bisa, makan apa aja gue bisa sampai kenyang. Gue malah katakanlah gue makan di Padang itu nambah 5 kali, 100.000 masih cukup ya. Di otak kita, di pikiran kita 100.000 bisa menutupi semua. Kenapa kita menganggap itu 100.000 itu mencukupi semua? Karena besar. Sedangkan 10.000 harus milih-milih mana yang cukup untuk dengan uang 10.000. Ini kan penalaran, sederhana, sangat sederhana. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kayak gitu aja. Gak usah dipikirin nanti rumus-rumus. Bicara rumus itu hanya sebuah susunan simbol-simbol saja gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita logikanya atau rumus itu kok bisa seperti itu,
Harusnya seperti apa? Rumus, kalau hanya rumus tapi tidak bisa dibuktikan, ya tidak bisa. Nah, untuk membuktikan bahwa rumus itu benar adalah harus diberikan sebuah nilai. Nilai, bisa angka atau bisa variabel apapun itu. Nah, itu kan matematika. Jadi sebenarnya, apa yang membuat kalian menjadi tidak percaya diri untuk kuliah di IT hanya gara-gara matematika? Hanya overthinking kalau bilang gitu. Pemikiran yang berlebih saja gitu, bahwa itu susah, tidak. Terus yang kedua, masalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, Bos, bahasa Inggris ya. Kenapa sih bahasa Inggris kok menjadi syarat yang paling kita harus ya setidaknya kuasai tentang bahasa Inggris ini? Bukan kuasai sebenarnya, ngerti aja gitu loh. Kenapa gini loh? Sebagian besar yang namanya referensi apapun itu banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Coba lu nggak tahu ngerjain apa, terus cari di Google pakai kata kunci bahasa Indonesia nggak nemu. Coba sekarang ganti kata kunci, lu ganti pakai bahasa Inggris, pasti ketemu. Di situ segudang informasi yang berkaitan dengan apa yang lu cari ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris ini lebih kepada alat atau membantu kita untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan referensi ya. Buku-buku, jurnal, apapun di internet itu kan kebanyakan bahasa Inggris. Apakah kita harus tahu bahasa Inggris itu bisa ngomong wes? Enggak juga. Yang penting lu baca, ngerti maksudnya, selesai. Tidak perlu ngerti kata per katanya ya. Jadi ini sekali lagi menjadi overthinking. Wah, gue gak bisa bahasa Inggris. Enggak kayak gitu juga. Makanya kalau gue ngajarin atau gue melatih diri kita sendiri gitu, HP gue itu semua gue setting bahasa Inggris. Walaupun bisa bahasa Indonesia, bukan gue sombong, enggak. Tapi gue membiasakan diri dengan istilah-istilah yang ada di dalam HP itu. Nah, kenapa kok begitu? Karena istilah-istilah itu juga akan kita temuin di internet, di perangkat yang lain, di komputer juga sama. Maksudnya sama, juga artinya sama. Jadi, itu salah satu memudahkannya gitu. Coba lu cek HP kalian. Lu cek deh HP-nya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, good. Tapi kalau bahasa Indonesia, coba lu ganti. Bahasa Indonesia. Ya jangan bahasa Cina. Kalau lu ngerti nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, itulah fungsinya. Jadi bahasa Inggris itu akan memudahkan kita mempelajari sesuatu berkaitan dengan referensi, ya, dengan referensi. Dari sekian banyak yang gue maksud di dalam video sebelumnya itu, banyak yang mengatakan bahwa lemah di matematika dan juga bahasa Inggris. Nah, ini sebenarnya bukan masalah lemah, Bos, tapi lu salah fokus saja gitu ya. Jadi sekali lagi, matematika itu untuk melatih logika, melatih penalaran kita, ya. Bagaimana penalaran? Jadi yang dibutuhkan matematika seperti apa? Matematika sebenarnya yang dibutuhkan cuman kita bisa membandingkan ini besar, ini kecil. Kalau ini besar dapat ini, kalau kecil dapat ini, gitulah. Ya, mungkin next di video berikutnya gua ajari bukan gua ajarin ya. Gua bikin konten yang berkaitan dengan bagaimana aplikasi sederhana matematika itu ya di dalam dunia programming terutama ya, gitu ya. Jadi matematika itu bisa memformulasikan, bisa membuat semacam simulasi. Nah, simulasi itu adalah sebuah tahapan di mana kita sebelum menerjemahkan ke dalam hal yang memang kita inginkan. Misalnya kalau kita program, sebelum kita bikin programnya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada kondisi kayak gini, kondisi kayak gini. Gimana nih caranya untuk ini? Seperti kayak kalian main game lah. Game itu kan main strategi. Strategi itu adalah logika. Nah, kalau kalian pintar main game, tapi kuliah IT-nya mikir bahwa aku gak bisa kuliah IT, tapi lu jago main game, jago strategi, jago ngekill, katakanlah kalau istilah dalam game itu. Apa yang lu lakuin itu sudah logika kok, ya. Nggak usah terlalu dipikir dengan yang logika ya dasarnya apa? Matematika, ya. Jadi di sini bukan hal-hal yang menurut gue sangat menakutkan, tidak gitu. Gue sendiri juga nggak jago matematika, tapi yang gue katakanlah yang gue garis bawahi, yang gue stabiloin itu
oh yang dibutuhkan dalam matematika itu untuk ini itu yang pentingnya. Jadi buat kalian guys semua, teman-teman semua yang mempunyai keinginan untuk kuliah di IT, terus merasa lemah matematikanya, merasa nggak bisa bahasa Inggris, ingat semuanya juga nanti akan dipelajari lagi, ya akan dipelajari lagi. Jadi nggak usah takut, yang penting pede aja. Kadang-kadang dengan pede, masa bodoh, nekat itu bisa, semuanya bisa diatasi gitu. Karena yang terpenting adalah lu mau belajar gimana pun caranya, ya. Lu mau belajar gimana pun caranya, nggak perlulah dengan dibikin drama berseri-seri, ya. Yang penting satu yang lu harus pegang dalam kuliah di IT, lu punya passion IT. IT itu seperti apa? Lu main HP juga IT itu. Jangan lu pikir IT itu sulit, enggak gitu ya. Sekarang kan IT itu sudah nempel di dalam tubuh kita semuanya. TV juga IT, HP apalagi juga IT, internet itu IT. Jadi nggak usah lu overthinking bahwa IT itu sebuah hal yang sangat susah, tidak. Bukan itu. Jadi semuanya itu sangat dekat dengan kita sendiri gitu ya. Ada yang nanya ke gue gitu, bang gue nggak pede IT, tapi lu komen di YouTube gue, kan aneh. Kan gue jawabnya gampang, lalu main YouTube bisa pakai HP, itu kan IT, simpel kan sebenarnya kan. Nah, jadi biar lu bisa lebih luas lagi di dalam hal berkaitan dengan IT ini, lu banyak baca lah gitu ya, baca. Jadi kalau lu main internet itu bukan cuman ngegame atau sosmedan atau bikin tiktokan atau bikin instastory macam-macam, tapi lu browsing, pelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Banyak orang baik di internet yang memposting, mempublikasikan pendapat dia, hal-hal yang diketahui tentang IT, ya. Jadi yang terpenting itu, jadi nggak usah lah berdrama-drama ria, kok nggak ini. Yang penting lu pertama lu pengen kuliah di IT, udah IT, terus gimana nanti belajarnya, lu ikutin aja alurnya, ya, lu ikutin alurnya. Terus nanti kalau gue nggak bisa, pasti bisa. Yang penting lu mau belajar, udah itu aja. Jadi nggak usah terlalu dipikir yang sampai lu jerawatan, nggak usah lah. Yang penting udah kuliah aja, ya, kuliah aja. Tapi dari gua, saran dari gua, walaupun lu kuliah di IT di kampus yang keren, mahal, mungkin terkenal misalnya gitu, tetap meningkatkan kemampuan diri lu adalah tergantung dari lu, bukan dari kampusnya. Kampus itu hanya memberikan pondasi, ilmu-ilmu yang diberikan di kampus ini pondasi, pengembangannya adalah di diri lu. Jadi pesan gue, kalau dibilang ilmu yang lu dapat di kuliah itu seberapa, kalau persentasenya, ini versi gue ya, menurut gue ilmu di kuliah itu adalah memberikan pondasinya mungkin 40% menurut versi gue ya. Ini sorry ya kalau ada orang pendapat lain, silahkan. Nah, 60%-nya adalah mengembangkan diri. Dari mana? Cari ilmu dari mana saja, ya. Nggak usah harus dari guru yang keren, bertitel panjang, macam-macam, enggak. Carilah informasi apapun yang berkaitan dengan ilmu yang kalian pelajari di mana saja. Ya, mungkin yang paling mudah di internet. Ya, berkahnya internet adalah selain kita tidak ngambil ilmunya nggak perlu bayar, tapi yang kadang membuat kita ini adalah malasnya lu aja gitu, ya. Jadi 40% itu harus dieksplor lagi, dikembangkan sendiri, ya, mencari ilmu dari luar kampus. Nah, 40%-nya sebagai pondasi. Nah, pondasi ini semakin kuat akan semakin membuka wawasan wacana kalian untuk mencari lebih luas lagi di dunia luar. Jadi gitu ya, nggak usah, wah, gue belajar gini nilainya kecil karena dosennya salah. Enggak, lu yang salah gitu, lu yang kurang bisa gitu. Jadi gitu. Oke, daripada gue ngomong nggak jelas, panjang dan kali lebar dan tinggi gitu ya,
Kira-kira itu aja dari versi gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan di kalian semua. Tapi buat kalian yang mau kuliah di IT, ini adalah kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa kalian itu bukan cuma main HP, main internet saja, tapi kalian bisa berkontribusi menggunakan ilmu IT Anda, IT kalian ya, untuk kebaikan diri sendiri maupun juga orang lain atau masyarakat, bahkan negara dan keluarga, gitu ya. Oke, itu saja video kali ini. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.